Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu, mohon kalau sekarang ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan saat doa syafaat oleh Ibu Pendeta Christian, saat ini juga bisa dikumpulkan supaya nanti ketika ibadah atau pas doa supaya segera bisa langsung didoakan, tidak mendadak begitu pengumuman dari pengurus. Dan kami beritahukan bahwa karena ada sesuatu hal, yaitu jaringan internet itu sedang ada error gitu ya. Jadi tidak bisa menayangkan lewat live streaming YouTube. Mohon Bapak Ibu yang berada di sini bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu yang lain yang biasanya mengikuti secara virtual. Begitu je Bapak Ibu. Baik, mari kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Tentu kita semua berharap di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Amin Bapak Ibu, semua sehat ya. Puji Tuhan. Dan terlebih dari itu kita juga perlu sukacita saat ini ya, karena kita akan bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus melalui ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita masuki dalam votum dan salam. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak jemaat Tuhan dimanapun berada, persekutuan doa pada pagi hari ini adalah undangan dari Tuhan kepada kita setiap pribadi. Dan tentu diatur oleh Tuhan sendiri. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan anugerah kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam daya kekuatan Roh Kudus kiranya ada pada kita sekalian. Amin. Kita akan menyambut dengan satu pujian yang akan dipandu oleh Ibu Eksi. Terima kasih. Selamat pagi. Mari kita buka pada pagi hari ini Kidung Jemaat 354. Bait yang pertama dan yang kedua. Mari. Dengan lembut Tuhanku. 354. Oh, maaf. 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Bait yang pertama dan yang kedua. Mari Mbak Delin. Menunggu
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memberkati kami bersyukur Tuhan jika pada pagi hari ini Tuhan menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing sampai di tempat ini dengan selamat. Kami percaya ini semua adalah anugerah Tuhan buat kami semua yang saat ini rindu untuk bersekutu dalam persekutuan doa pagi. Saat ini, Tuhan terima kasih Engkau telah menjagai, memberikan kekuatan baru pada saat ini. Sepanjang malam kami diberikan istirahat yang cukup. Sehingga pagi ini Tuhan, kami merasakan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan, persekutuan doa pagi ini boleh ada karena penyertaan dan kehendak Tuhan di setiap kehidupan kami, terkhusus jemaat-Mu di GKJ Kontokusuma. Saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk Saudara Dwiki yang boleh membantu kami di multimedia, bersyukur untuk Ibu Eksi yang telah memandu pujian, dan kami juga bersyukur hamba-Mu yang setia, Ibu Pendeta Kristian yang akan menyampaikan firman pada saat ini. Kami juga bersyukur untuk Bapak Ibu yang setia untuk mengikuti persekutuan doa pagi yang saat ini hadir bersama-sama dengan kami, dan juga mungkin Bapak Ibu yang saat ini biasanya mengikuti secara virtual, namun karena ada jaringan yang error Tuhan tidak bisa mengikuti. Kami juga berdoa bagi mereka semua. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan doa pagi pada saat ini dari awal hingga akhir dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus selalu menerangi hati kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ini kapalnya jomplang ini ya. Banyak sekali yang di sana. Jadi mari kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka dari Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal 25
ayat 19 sampai ayat 27. Salah satu bacaan leksionari hari ini, Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai ayat 27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kejadian pasal 25 ayat 19 sampai 27 yang demikian. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap mereka yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita adalah Tuhan menjawab doa. Ketika kita berbicara tentang doa, apa sih pengertian doa menurut Bapak Ibu? Pasti macam-macam gitu ya jawabannya. Doa itu adalah sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Doa itu adalah tiang penyangga kehidupan. Lalu doa itu adalah media untuk kita memohon kepada Tuhan. Ataupun juga doa itu adalah cara kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa doa itu nafas kehidupan. Tetapi apapun pengertian doa menurut kita, versi kita masing-masing, kita sepakat gitu ya, bahwa pada intinya doa itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya. Dan ketika kita berdoa bukan hanya saat sedih saja, bukan hanya saat kita berduka atau saat kita butuh pertolongan Tuhan, tetapi bahkan dalam saat sukacita pun kita juga berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalam segala situasi, segala suasana, doa menjadi sarana bagi kita. Bukan hanya untuk memohon berkat Tuhan, tetapi juga untuk bersyukur atas berkat Tuhan. Melalui doa, kita semua mendapatkan kekuatan. Maka tidak jarang kita pun juga minta untuk didoakan oleh orang lain gitu ya. Tolong yo dongake aku gitu. Atau kita seperti yang kebiasaan kita di doa pagi, kita menuliskan pokok-pokok doa kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita doakan itu yang pertama bisa terkabul.
Atau yang kedua, kata orang nih ya, kalau makin banyak didoakan Tuhan makin mendengar gitu ya. Makin banyak didoakan berarti makin cepat terkabul gitu. Terus yang ketiga adalah kita diberi kekuatan dengan doa yang diucapkan oleh saudara-saudara kita. Nah, pada saat ini kita akan belajar dari kisah Ishak dan juga Ribka. Pada waktu itu dikisahkan dalam bacaan ini, Ishak menikahi Ribka dalam usia berapa Bapak Ibu? 40 tahun gitu ya. Usia Ishak 40 tahun. Dan ternyata istrinya Ishak yaitu Ribka mandul, sehingga mereka tidak mempunyai anak. Tetapi Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya yang mandul itu. Di ayat 21, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Yang menarik adalah bahwa diceritakan di sini Ishak berdoa kepada Tuhan untuk istrinya. Dan dalam satu ayat yang sama, Alkitab menuliskan bahwa Tuhan mengabulkan doa Ishak, sehingga istrinya yang bernama Ribka itu akhirnya mengandung. Lalu kemudian Ishak dan Ribka mempunyai anak. Ishak mempunyai anak usianya saat ia berusia 60 tahun. Jadi cukup lama penantian itu. 20 tahun lamanya Ishak dan Ribka menanti janji Tuhan. Yang juga menarik adalah selama proses penantian itu, Tuhan kan sudah berjanji gitu ya pada Abraham bahwa anak dari Abraham, keturunan Abraham itu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut yang begitu banyaknya. Kalau Bapak Ibu jadi Ishak selama penantian 20 tahun, kira-kira ragu enggak dengan janji Tuhan? Ragu ya. Gimana sih Tuhan ini? Katanya Tuhan itu menjanjikan keturunan yang banyak untuk bapakku Abraham. Tapi aku begitu menikah, kok aku nggak langsung dikaruniai anak. Bahkan sampai dia berdoa untuk istrinya. Maka sebenarnya seperti halnya Abraham yang pada waktu itu bergumul ketika Abraham diberi janji Tuhan, tapi kok nggak dikasih-kasih, Abraham juga bergumul. Demikian juga Ishak, karena istri Abraham juga mandul, sudah sepuh gitu ya, karena memang sudah tua dan juga mandul juga. Lalu kemudian yang ini juga Ishak juga demikian, menantu Abraham ini ternyata juga mandul. Maka Ishak juga punya pergumulan yang sama seperti bapaknya. Dia harus menunggu puluhan tahun sampai akhirnya Tuhan mengaruniakan anak kepada mereka dan kembar gitu ya. Nah, tetapi yang membedakan, ada yang membedakan dari kisah Ishak dan Abraham adalah dalam penantian itu, kalau dalam kisah Abraham itu kan dalam menanti janji Tuhan, Sarah itu menyodorkan budaknya sebagai alternatif. Karena mungkin menanti janji Tuhan itu kok lama sekali gitu ya. Sudahlah, kamu datang saja kepada budakku gitu ya. Lalu lahirlah siapa Bapak Ibu? Ismail. Tetapi dengan Ishak berbeda. Ishak setia. Bahkan Ribka juga setia dengan Ishak. Menantikan janji Tuhan hingga 20 tahun lamanya. Di tengah kesulitannya, Ishak memilih datang untuk berdoa kepada Tuhan, dan Ishak percaya Tuhan sanggup untuk menolongnya sekalipun butuh waktu bertahun-tahun. Dan lewat keluarga Ishak dan juga Ribka ini kita belajar bahwa Ishak tidak menyalahkan Ribka. Wah, gara-gara kamu mandul nih, janji Tuhan terhambat. Gara-gara kamu mandul nih, Tuhan tidak menyatakan janjinya kepadaku.
Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab adalah Ishak berdoa untuk istrinya. Dia tidak menyalahkan istrinya yang mandul sehingga dia harus menanti puluhan tahun. Dia tidak menghakimi istrinya yang dalam tanda kutip sakit gitu ya. Tetapi dia mendoakan istrinya untuk tetap setia pada janji Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Kadangkala kita sering sekali mendoakan atau berdoa tentang suatu hal, tapi ketika permohonan doa kita itu tidak terkabul, yang kita salahkan siapa? Orang lain. Wah, gara-gara kamu nih menghambat permohonan doaku, terkabulnya doaku. Kamu sih kayak gitu, coba kalau kamu jadi baik pasti doaku cepat terkabul gitu ya. Bukan hanya menyalahkan orang lain, tapi kadang manusia ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan, yang disalahkan adalah Tuhan. Tuhan kan sudah janji A, B, C, D, E, tapi kenapa yang terjadi seperti ini? Katanya Tuhan itu maha kuasa. Kok yang terjadi sama aku sakit-sakitan? Mana kuasa Tuhan? Seringkali kita justru menyalahkan Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang percaya, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita sedang menanti jawaban doa dari Tuhan, apa yang kita lakukan? Apakah kita belajar dari Ishak yang terus mendoakan itu, bahkan mendoakan bagi istrinya? Saat permohonan doa kita belum terkabul atau mungkin tidak terkabul, apakah kita menyalahkan orang lain atau bahkan kita menyalahkan Tuhan? Ada sebuah kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak kecil, dia sedang mengikuti sebuah lomba lari. Sebelum pertandingan lari itu dimulai, dengan kusuk sekali dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika pertandingan sudah dimulai, dia berusaha dengan keras. Dan hasilnya, dia menjadi pemenang, juara 1 lomba lari. Wah, dipanggilnya oleh MC gitu ya untuk maju ke podium. Lalu ditanya, "Hei jagoan, aku tadi lihat kamu loh sebelum kamu bertanding, kamu tuh berdoa dengan kusuk. Kamu tadi pasti berdoa ya supaya kamu bisa menang, ya kan?" Tetapi anak itu menjawab, "Tidak, aku tidak berdoa untuk menang. Karena bagiku itu tidak adil, karena artinya aku berdoa supaya teman-temanku kalah. Aku cuma berdoa supaya kalau aku kalah, aku nggak nangis." Lalu semua terdiam dan akhirnya bertepuk tangan dengan apa yang disampaikan oleh anak itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kita juga seringkali berdoa meminta sesuatu yang egois bagi kita gitu ya? Meminta menang ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi meminta menang itu juga satu sisi itu keinginan kita, tapi di sisi lain kita juga mendoakan teman kita kalah, ya kan? Ya, sebenarnya memohon sesuatu kepada Tuhan tentang keinginan kita boleh-boleh saja. Tetapi sebenarnya yang utama adalah bagaimana supaya kita bisa mengarahkan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak selalu menjawab doa kita seturut dengan keinginan kita. Karena kadangkala, bukan kadang sih, mungkin sering ya, keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Jawabannya berbeda dari apa yang kita inginkan. Seharusnya kita berdoa meminta kekuatan, hikmat, supaya apapun jawaban doa itu, kita bisa mengarahkan hati kita, iman kita kepada kehendak Tuhan. Berdoa untuk menang, berdoa untuk meminta mujizat, boleh-boleh saja. Tetapi berdoa untuk bisa memahami kehendak Tuhan, itu juga penting bagi kehidupan kita. Mari kita tidak jemu-jemu untuk berdoa. Dengan doa kita itu juga diajar untuk gimana toh memahami kehendak Tuhan, menyelaraskan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Ketika kita berdoa, tidak selalu Tuhan mengubahkan lingkungan kita menjadi seperti yang kita inginkan.
Tapi dengan berdoa, Tuhan bisa mengubahkan kita seperti kehendak Tuhan. Tidak selalu Tuhan menjawab doa sesuai dengan kehendak kita. Tapi ketika kita mau untuk berdoa, kita diberi kekuatan untuk taat pada kehendak Tuhan. Selamat menantikan jawaban doa dari Tuhan dan teruslah memohon kekuatan agar kita tidak kecewa ketika Tuhan ternyata jawaban doa yang diberikan pada kita berbeda dari keinginan kita. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita, sebelum kita akan memasuki doa syafaat, mari Bapak Ibu, apakah ada pokok-pokok doa? Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kami diingatkan tentang kehendak Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Menanti memang bukan sesuatu yang mudah. Kadang kami begitu tergesa-gesa, sekaligus juga kami sering memaksakan kehendak kami agar terjadi di dalam doa-doa yang kami naikkan. Kami belajar dari Ishak dan Ribka yang menantikan jawaban doa selama 20 tahun lamanya. Janji Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang indah boleh digenapi dalam kehidupan mereka, tetapi prosesnya tidak mudah. Maka biarlah ketika kami saat ini sedang bergumul dengan keinginan kami, dengan harapan kami, dengan cita-cita kami, kiranya Tuhan juga memberikan kami kekuatan untuk bertahan dan setia di dalam doa kami. Serta berikan kami hikmat untuk kami dapat menerima kehendak Tuhan, bukan memaksakan kehendak diri kami. Ketika Tuhan mengabulkan doa kami, tentu kami bersuka cita. Tetapi biarlah kami juga bersuka cita ketika apa yang kami inginkan ternyata belum dikabulkan atau bahkan tidak dikabulkan. Karena kami percaya bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih besar, jauh lebih indah dari rancangan kehidupan kami. Ajar kami memahami kehendak-Mu dan terus mengarahkan diri kami kepada kehendak Tuhan. Kami juga bersyukur ketika pagi ini kami diberi kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Dengan berdoa kami saling menguatkan, kami diberi kekuatan dari doa itu. Kami juga diberikan hikmat untuk kami bisa memahami kehendak Tuhan. Dengan doa kami juga belajar untuk mengasihi saudara-saudara kami dan mendukung mereka yang dalam pergumulan. Kami berdoa untuk kehidupan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong sertai kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan tugas hingga nantinya Tuhan memanggil kami dan mendapati kami sebagai hamba-hamba yang setia. Kami berdoa untuk masing-masing anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Sertailah anak cucu kami di dalam menjalani aktivitas mereka. Berikan kami kerukunan, damai sejahtera dalam kehidupan keluarga, supaya sukacita dari Tuhan boleh kami rasakan. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan yang ada dalam kehidupan keluarga kami. Kami mohon Tuhan yang mencukupkan.
Berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bekerja dengan jujur, bekerja dengan teliti, dengan adil, sehingga dari jerih payah pekerjaan kami mendapatkan upah, mendapatkan berkat dari Tuhan yang bisa mencukupi kebutuhan kami. Kami berdoa untuk para orang tua yang mendidik anak dan cucu mereka. Hikmat-Mu kiranya menyertai mereka. Kami berdoa untuk anak-anak, kiranya Tuhan beri hati yang hormat kepada orang tua, hati yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka mau untuk dididik, mau untuk dibentuk di dalam kehidupan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang studi, menikmati masa liburan yang sudah hampir habis. Besok Senin, anak-anak kami sudah mulai untuk sekolah lagi. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam mempersiapkan masa depan mereka dengan belajar. Berikan mereka ketekunan untuk mengasah potensi mereka. Kami juga berdoa mohon berkat Tuhan untuk pergumulan para pemuda-pemudi yang saat ini mencari pasangan hidup. Tuhan tolong, Tuhan sertai, supaya mereka bisa menemukan pasangan hidup yang sepadan, yang seturut kehendak Tuhan. Demikian juga untuk yang sudah berkeluarga dan merindukan untuk mendapatkan momongan, kiranya Tuhan menolong secara khusus untuk Saudara Widyo Mursito Adi dan Saudari Titi Hulantini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesabaran dalam mereka bergumul untuk mendapatkan momongan. Berkati mereka supaya mereka dapat memahami kehendak Tuhan. Berikan kekuatan ketika mereka berupaya untuk mendapatkan momongan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga muda di dalam harapan dan cita-cita mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik, memiliki rumah, bisa mendidik keluarga, anak-anak, bisa membangun masa depan dengan baik. Kiranya Tuhan yang menolong, menyertai mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul di dalam kesehatan fisiknya. Tuhan tolong, Tuhan berkati anak Kasya Andira Naladipa. Kami tidak memahami rancangan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan akan beri kekuatan kepada anak Kasya beserta keluarga yang terus mengupayakan kesembuhan bagi anakmu ini Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala dana dan sarana bagi kesehatannya. Tuhan berkati supaya orang tuanya tidak lelah untuk berusaha. Karena kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi keluarga dari anak Kasya. Kami juga mohon pemulihan kesehatan untuk Bapak Mulyati, Bapak Subiantoro, Ibu Yekti Asih, Ibu Yuniati, Ibu Widiatmi, Ibu Tri Haryanto, semua warga lansia wilayah 1. Tuhan juga menolong Bapak Wardoyo wilayah 6, Bapak Sugeng Mulyono wilayah Timur B, Mbak Tria Fajarwati wilayah 7, Pak Ismu wilayah 6, Ibu Puspo Suwarno, Ibu Rahmat Hati, Ibu Tri Sutrapti, Ibu Mujiharjo, Ibu Sugiharjo, simbah-simbah kami yang ada di Panti Wreda, serta setiap jemaat Tuhan yang saat ini bergumul di dalam sakit penyakitnya. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka, berikan kesabaran, berikan kekuatan dari Tuhan untuk bisa menerima kondisi mereka yang sakit, sehingga tetap terus bersemangat mengupayakan yang terbaik untuk kesehatannya. Obat-obatan maupun terapi yang harus dijalani, biarlah juga menjadi tangan kepanjangan Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa mohon kekuatan setelah Tuhan memanggil Bapak Juwi Barto ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai seluruh keluarga besar sehingga tetap diberikan kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk Emilio, Emilia, Antonio, Sani, dan Anja, serta Adriano,
Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kiranya Tuhan menyertai dalam pekerjaan, dan Tuhan memberkati segala rancangan-rancangan yang akan dilakukan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka dapat senantiasa menjadikan diri mereka sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Kini Tuhan, kami juga akan menaikkan pokok-pokok doa kami secara pribadi. Inilah yang menjadi pokok-pokok doa kami secara pribadi Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa kami, Tuhan akan menjawab doa kami seturut kehendak Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan menyertai kehidupan persekutuan kami ketika kami saat ini mengikuti persekutuan doa pagi menjadi bagian dari pelayanan GKJ Gondokusuman. Tuhan berkati doa pagi ini supaya menjadi berkat bagi jemaat. Berkati juga segala pelayanan yang dilakukan oleh GKJ Gondokusuman. Kiranya semua pelayanan baik yang membangun iman maupun juga pelayanan kasih melalui diakonia, semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mendoakan setiap pelayan-pelayan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, penyertaan, sehingga para pelayan-pelayan ini boleh melakukan pelayanan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami Indonesia. Sertailah Tuhan para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden hingga sampai kepada pemimpin yang tatanan daerah-daerah. Tuhan tolong sertai mereka dengan hikmat Tuhan supaya boleh membawa kemajuan bagi bangsa kami tercinta. Kedamaian, kesejahteraan kami rindukan terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi seru doa kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami berdoa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan terjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Christian Mulyati yang dipakai Tuhan untuk menguatkan iman kita tentu di dalam kehidupan doa kita. Mari terus kita tekun berdoa, karena itulah salah satu sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang akan dipimpin oleh Ibu Eksi. Untuk mengakhiri ibadah doa pagi hari ini, mari kita kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat 400, bait yang pertama dan keempat, Kuduoki Jalan Mulia. Ingin ku capai puncak terang yang paling agung cemerlang. Ya Tuhan, bimbing diriku makin dekat kepadamu.
Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menanti jawaban doa dari Tuhan dengan penuh kesetiaan dan terus mengarahkan diri kepada kehendak Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Disilakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan doa kita sudah selesai dan kita bersyukur berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi terima kasih kepada para pelayan yang pada pagi hari ini melayani persekutuan doa pagi, kepada Mbak Delin yang telah mengiringi puji-pujian, Mas Duki, Mbak Bu Eksi, dan juga Bu Pendeta Christian, juga Bapak Ibu semua yang mengikuti persekutuan doa pagi ini. Kita juga bersyukur, terima kasih secara khusus kepada Ibu Prita Paramita yang hari ini boleh memberikan menjadi saluran berkat dari Tuhan melalui perjamuan kasih. Oleh karena itu mari sebelum kita menikmati berkat Tuhan secara jasmani ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur. Cinta kasih Tuhan senantiasa mengalir dalam hidup kami dalam bentuk apapun, termasuk saat ini Tuhan kami bersyukur lewat Ibu Prita Paramita, Tuhan memberkati kami dengan jamuan kasih yang telah disediakan. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga dapat menjadi sarana kesehatan dan kekuatan di dalam kami melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita menikmati perjamuan kasih. Oh, ada pengumuman. Oh ya, mohon maaf. Monggo Bapak Sugeng. Matur nuwun, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari pengurus, baik Komisi PI ataupun dari bidang Kespel. Yang pertama, kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi tadi sebelum jam 5. Karena kemarin ada yang menyampaikan entah itu wacana apa akan dilaksanakan jam 5. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu Bapak hadir ada yang jam 4:30 sudah di sini. Baik, keputusan rapat pleno majelis bahwa doa pagi tetap dilaksanakan jam 05.30. Yang kedua, nanti untuk meringankan ngenake Bapak Ibu Pendeta, mulai minggu depan form atau doa pagi yang nanti akan disampaikan itu akan berwarna. Kalau yang putih biasa, tapi yang berwarna nanti khusus untuk yang sakit. Nanti kalau ada yang form itu berwarna, entah apa nanti warnanya, kami serahkan Pak Tarjo nanti, itu khusus untuk yang sakit. Sehingga Ibu Pendeta atau Bapak Pendeta saat menerima itu sudah tahu, oh yang sakit ini jelas berwarna. Selanjutnya yang ketiga, keputusan majelis juga dana kebersamaan tidak bisa dilaksanakan seperti saat ini. Sudah tidak ada kaleng atau apa yang itu. Itu beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya dari bidang Kespel saya sampaikan juga nanti akan dibentuk tim doa untuk GKJ Gondokusuman. Monggo Bapak Ibu yang berkenan masuk dalam tim doa. Nanti akan kita pengurus akan mengadakan rapat. Jadi tim doa ini bukan doa pagi seperti ini ya, tapi tim khusus untuk mendoakan
kemajuan gereja kita, mendoakan kegiatan-kegiatan apapun, itu nanti akan dibentuk tim doa. Sekali lagi, pada Bapak Ibu yang berkenan masuk dalam tim itu, monggo bisa melalui pengurus. Itu Bapak Ibu, beberapa hal yang perlu kami sampaikan, karena PE adalah di bawah bidang gospel. Saya memberanikan diri untuk berbicara kepada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, monggo di sana sudah ada jamuan kasih, dipersilakan. Dan sebelumnya, mari seperti biasa kita akan foto bersama. Matur nuwun.